Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-20 saya akan bahas tentang apa impact-nya sistem informasi terhadap organisasi dan bisnis perusahaan. Ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah economic impact. Jadi dampaknya pada faktor ekonomi. Berdampak pada ekonomi. Ya. Kalau sistem informasi yang berbasis teknologi informasi tidak dapat mengurangi biaya, modal, dan biaya informasi yang ada di suatu perusahaan, maka gagal. Jadi dianggap gagal sistem informasi tersebut. Kalau justru tambah besar biayanya, modal dan biaya informasi, itu malah justru tidak efektif dan efisien. Tidak usah pakai teknologi informasi. Buat apa? Berarti gagal teknologi informasi, buat ribet aja ya. Mending tradisional aja ya. Tujuannya teknologi informasi kenapa? Karena tujuannya untuk mengurangi biaya dengan tujuan akhir meningkatkan financial performance atau kinerja perusahaan. Kalau malah membebani perusahaan, ngapain pakai teknologi informasi? Jadi perlu dipertimbangkan. Jadi kalau Anda mempertimbangkan faktor ekonomi, ya ini yang pertama ini, ya. Belum faktor lain, faktor ekonomi dulu. Dengan menggunakan teknologi informasi, apakah nantinya bisa mengurangi biaya atau enggak? Titik. Kalau bisa, berarti layak untuk digunakan teknologi informasi, ya. Ini economic impact. Anda harus paham betul ini. Nggak hanya sekedar mendesain, mau buat banyak, tapi yang menguntungkan kan susah. Harus menguntungkan, tak boleh nggak menguntungkan. Ini economic impact. Yang kedua, perilaku. Ya, kurang ini behavioral. Ya, kenapa? Karena begitu kita menerapkan sistem informasi berbasis TI, maka behavior pasti akan berubah. Ya. Yang dulunya lambat, banyak tahapan yang harus dilakukan, proses ini dipangkas semua dengan teknologi informasi. Pengambilan keputusan cepat, keputusan kredit dalam waktu sekian detik sudah bisa, sekian menit sudah bisa, hitungannya detik menit, bukan jam lagi ya. Apalagi berhari-hari. Kalau dulu berhari-hari nunggu ya, belum naik, sudah naik belum Pak, masih di bagian staff, belum dinaikkan. Nah ya, tapi kalau menggunakan teknologi informasi, begitu di input, di submit, informasi itu bisa langsung di share. Nah ini merubah budaya organisasi ya. Ini yang tadinya budayanya budaya lambat, sekarang budayanya cepat ya, semuanya serba cepat. Ini akan merubah behavior organisasi ya. Kemudian secara organisasi, secara struktur ya, seperti pernah saya jelaskan, flat ya, pemangkasan struktur organisasi dengan adanya TI. Nah lihat ini flat organization ya, ini semakin ramping. Kalau kita ngelihat ini aja ya, sudah berapa bagian ini yang hilang ya, berapa orang yang hilang ini ya, otomatis kan mengurangi biaya. Dengan cara ini ya, semakin ramping perusahaan, semakin efektif dan efisien. Kontrolnya lebih enak, lebih cepat. Pengambilan keputusan lebih cepat. Ini flat organization. Jadinya berubah flat gini. Nah, kemudian post industrial organization ya. Nah, karena sudah berbasis TI, maka jabatan sudah bukan berdasarkan posisi formal, tapi berdasarkan kompetensi kemampuannya di organisasi tersebut. Nah, kemudian setelah diposisikan orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai,
Akhirnya pengambilan keputusan harus ke sedikit ke top manajemen, sedikit ke top manajemen, enggak, sudah didistribusikan ke level yang di bawahnya. Ada namanya desentralisasi. Kenapa? Karena informasi kan sampai bawah. Ya, menggunakan teknologi informasi sampai bawah informasinya, enggak nunggu dari atas. Jadi pengambilan keputusan bisa didelegasikan ke di bawahnya. Nggak harus sikit-sikit top manajemen, sikit top manajemen. Ini post industrial organization. Ya. Nah ini, kalau kita ngomong resistance ya, untuk perubahan pasti terjadi resistance. Nggak mungkin enggak. Resistance itu penolakan. Banyak penerapan TI atau SI yang gagal karena adanya penolakan dari karyawan. Nggak mau pakai. Sudah dibuatkan mahal-mahal dengan biaya yang luar biasa besar, ya, dengan effort yang besar, nggak dipakai. Ini sering terjadi. 70% pengembangan TI gagal. Kenapa? Karena adanya resistensi. Macam-macam nanti gak cocok ini sistemnya dengan saya biasanya kerja kayak gini. Itu resistensi dari karyawan. Ya. Dari struktur, dari people ya, dari job task-nya, tugasnya, itu pasti ada di situ nanti. Ya. Jadi kita harus paham dari mana itu penolakannya. Apakah dari people, orangnya, apakah dari struktur organisasinya, apakah dari job task-nya, ya, tugasnya, tugas pekerjaannya. Jadi agar teknologi informasi dapat diimplementasikan dengan sukses di perusahaan, diperlukan kemampuan untuk bekerja sama, ya, kemampuan untuk merangkul people ini terutama, untuk mau bagaimana cara orang-orang itu mau menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Itu yang penting, bukan TI dan SI-nya. Ingat ya, itu sarana saja. Sukses jadi bagus dan mahal, tapi belum tentu bisa dipakai. Itu resistensi. Ini perlu diingat Anda dalam mengimplementasikan suatu sistem informasi berbasis teknologi informasi. Resistensi dari karyawan. Nah sekarang internet dan organisasi. Ya, kalau dulu tanpa ada internet, kolaborasi susah, mencari informasi susah, ya. Susah semua. Konsumen juga susah mencari informasi, karyawan juga susah mengkolek data informasi dari pelanggan. Kalau sekarang mau butuh informasi tentang layanan pelanggan, tinggal buat kuesioner saja pelanggan, atau bisa membaca ya, membaca keinginan konsumen dengan cara dia mengeklik apa sih yang paling banyak sih ya. Itu kita bisa mendapatkan informasi di situ melalui internet. Jadi kalau misalnya kalau kita di Tokopedia ya, Tokopedia kalau kita sering buka ya toko-toko jam arloji dan sebagainya itu ya, misalnya nih, nanti suatu saat nanti pasti Tokopedia memberikan notification atau warning atau kirim semacam message itu, ada promo jam-jam terbaru murah, itu otomatis, dan sistem tuh yang menjalankan, ya, sistem yang menjalankan otomatis itu. Ini keunggulannya internet ya bagi organisasi. Jadi kita tidak bisa lepas dari internet. Kalau kita ngomong
sekarang ya, zaman sekarang teknologi informasi berkembang seperti sekarang, kita tidak akan bisa lepas dengan internet. Ya, Anda e-learning aja lewat internet. Oke. Nah, kemudian apa implikasinya? Ya, apa implikasinya di sistem informasi? Ya, implikasinya itu lingkungan bisnis, struktur organisasi, ya, di organisasi ya, budaya dan politik organisasi. Ini impactnya sistem informasi. Nah, lingkungan bisnis pasti berubah, struktur organisasi pasti berubah. Seperti yang saya jelaskan, spesialisasi akan nanti berubah, rutinitas juga berubah, proses bisnis akan berubah. Budaya dan politik organisasi pasti akan berubah. Jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya dulunya centralized menjadi decentralized ya. Itu akan berubah. Kemudian ada kelompok-kelompok kepentingan utama dan sikap pekerja dalam menggunakan sistemnya juga akan. Ini impactnya di situ. Kemudian jenis tugas ya, keputusan proses bisnis itu berubah semua. Yang dulunya tanpa dibantu dengan sistem informasi akan terbantu dengan sistem informasi. Ya, yang mikir itu sistem informasi. Dulunya hanya dipikir, dihitung sendiri. Kalau ini sekarang dengan DSS ya, itu sekali aja algoritma kita buat di situ, kita bisa buat untuk pengambilan keputusan. Jadi ini akan berimplikasi ke sini, berubah. Oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.